hari ini pasal 11 ya, tentang Hakim Yefta ya, Hakim Yefta, pasal 11. Yefta itu pasal 11 ayat yang pertama. Ya, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan tunggal. Ayah Yefta ialah Gilead. Ya. Jadi Yefta itu hakim besar ya, hakim besar. Ceritanya lumayan panjang. Tapi ini orang Gilead. Orang Gilead artinya di sini ya suku yang di bagian barat ya, bukan timur ya. Itu daerah timur, dua suku dan setengah suku ya, dibagi untuk mereka kan pada zaman Yosua. Jadi itu disebut orang Gilead. Orang Gilead artinya suku Ruben, suku Gad, suku Manase yang setengah. Itu orang Gilead. Dia pahlawan yang gagah perkasa, tapi ia anak seorang perempuan sundal. Jadi kemarin Ehud juga ya, pakai tangan kiri ya. Yefta ini juga anak seorang perempuan sundal. Itu penting ya. Karena perempuan sundal itu perempuan pelacur ya. Itu artinya itu bukan orang Israel. Itu artinya suku-suku yang tinggal suku bukan orang Israel ya. Itu yang mereka tinggal di sana. Jadi orang tua Yefta itu hidup bersama-sama seorang mungkin bersetubuh dengan perempuan sundal. Jadi mengapa tertulis ya menggambarkan Yefta sebagai anak perempuan sundal? Artinya dia anak tara campur, anak tara campur. Jadi sebenarnya tidak layak sebagai hakim bangsa Israel. Itu maksudnya. Jadi hakim itu tidak layak sebagai pimpinnya. Gideon juga penakut, tapi dia terpilih. Ini juga sama, Yefta juga anak tara campuran. Maka dia mungkin tidak memiliki milik pusaka ya, tidak memiliki pusaka, sehingga dia menjadi anak nakal ya. Tapi orang Amon menyerang orang Gilead, sehingga dia diundang sebagai hakimnya. Waktu itu dia bilang, kata Yefta kepada para tua-tua yang datang untuk mengundang Yefta ya sebagai hakim. Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amnon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Jadi di sini kepala itu artinya dia mau jadi raja. Jadi sesudah Gideonnya banyak orang mau jadi raja atas bangsa Israel. Jadi ini kepala. Jadi Abimelek juga kemarin pasal 9-nya, Abimelek juga mau jadi raja, sehingga batu dari seorang perempuan menghancurkan kepalanya. Kalau membaca pasal 9-nya, kepalanya. Itu artinya tidak boleh menjadi kepala, karena Allah sendiri raja atas bangsa Israel. Tetapi Yefta ini mau jadi kepala, menawarkan, sehingga diterima, sehingga dia menghancurkannya orang Amon. Jadi itu keadaan zaman hakim-hakimnya. Dia mau jadi raja. Kemudian Nasar yang bersalah. Dia bernasar. Yefta bernasar kepada Tuhan. Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amnon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu sekarang ibu kota Yordan ya sekarang. Kalau ke Yordan mungkin ibu kota namanya Amon. Sampai sekarang namanya sama, Amon. Itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Dan
aku mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi dia bernasar, kalau menang dalam peperangan sama Amon, waktu dia pulang pertama kali keluar dari rumah, dia akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Ya seperti kita sudah tahu semua ceritanya ya, itu anak perempuan sendiri, anak perempuan tunggal ya baru keluar. Jadi bagaimana dia betul-betul mempersembahkan anak perempuannya itu sebagai korban bakaran, mempersembahkan sebagai korban bakaran. Itu mungkin banyak tafsirannya, tetapi di sini ayat 11, 13, pasal 11 ayat 39. Setelah lewat kedua bulan itu, anak perempuan gadis itu dia minta 2 bulannya untuk bersama-sama temannya. 2 bulan kemudian kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan apa yang melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Jadi di sini tidak ada kalimat ya yang menyatakan gadis anak perempuan Yefta itu dipersembahkan sebagai korban bakaran, tidak. Tapi di sini gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Jadi tafsiran mungkin yang saya pilih itu gadis anak perempuan ini jadi pelayan di tempat ibadah sebagai gadis seumur hidup. Karena di sini gadis itu tidak pernah kenal laki-laki. Zaman dulu ya perempuan itu tidak melahirkan anak dan tidak berkeluarga itu sebuah apa ya, sangat malu ya, sangat malu. Jadi dia melayani di tempat ibadah sebagai gadis ya, tidak boleh menikah, tidak boleh melahirkan anak seumur itu, menjadi pelayan. Jadi itu artinya apa? Yefta mengapa bernasar seperti ini ya? Sebenarnya Allah tidak pernah menerima manusia sebagai korban bakaran, tetapi karena penulis hakim-hakim ini mau menjelaskan Yefta ini kurang beriman kepada Tuhan, selalu minta tanda atau bernazar berlebihan tanpa iman. Itu maksudnya. Jadi ada jemaat yang selalu minta tanda kepada Tuhan atau mungkin bernazar tapi tanpa iman juga ya. Itu sering itu mau dijelaskannya. Itu Yefta kurang beriman, dia masih ragu-ragu dia menang dari Amon atau tidak, sehingga dia berani ya bernazar. Itu artinya. Kemudian pasal 12 masih ya kisah hakim Yefta ya, Yefta. Jadi suku Ibrahim tiba-tiba ya, suku Ibrahim itu tempat tinggal mereka di seberang barat ya, barat. Jadi peperangan ini terjadi di daerah timur, sehingga mereka suku Ibrahim tidak berkesempatan untuk membantu mereka. Tapi ini alasan mereka tidak memperhatikan apa yang terjadi di daerah timur ya, tidak memperhatikan. Itu terjadi zaman Deborah juga. Jadi suku Israel yang terletak di sebelah timur dan barat itu mulai apa ya, terpecah belah. Itu maksudnya. Jadi suku Ibrahim ini tiba-tiba marah terhadap Yefta. Mengapa kita tidak diundang? Maka tidak bisa ikut membantu orang Gilead. Sebenarnya mereka tidak mau bantu. Sehingga ini sudah pernah terjadi. Hakimnya, Hakim 8 ayat 1 sampai 3 itu pada zaman Gideon juga. Mereka juga marah. Tapi Gideon itu ya dengan rendah hati tidak melawan suku Efraim. Suku Efraim itu mereka selalu sangat bangga karena suku yang besar, daerah luas, sehingga meremehkan suku yang lain. Tapi zaman Gideon itu Gideon membiarkannya. Tapi Yefta ini berbeda. Yefta ini marah karena ini mungkin sifatnya keras ya Yefta ini, sehingga membunuh semua suku Ibrahim yang
bagaimana caranya? Bahasanya. Jadi kalau ketemu orang yang mau menyerang ya Sungai Yordan, itu coba katakan dahulu Shippolet, dan jika ia berkata Shippolet. Jadi ini sedikit beda bahasanya. Si. Jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberang Sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Ibrahim 42.000 orang. Jadi itu artinya apa? Bahasanya sedikit berbeda karena mungkin sesudah Yosua ya sudah mungkin kira-kira ratusan tahun berlalu, sehingga ucapan bahasa mereka sedikit beda. Tetapi dengan perbedaan sedikit ya, beda bahasa itu Gideon membunuh 42.000 orang. Itu maksudnya. Jadi artinya di sini itu penting, kasus penting. Di antara 12 suku mereka mulai saling membunuh. Itu artinya. Sedikit beda bahasanya tapi dibunuh. Sebangsa antara sebangsa. Kemudian ini seperti Kain dan Abel ya, Kain dan Abel. Nanti pembunuhan terjadi pasal 20 ya, suku Benyamin. Jadi suku Benyamin juga 25.000 orang suku Benyamin dibunuh. Jadi pembunuhan antara sebangsa terjadi. Jadi itu artinya melanggar hukum Taurat Musa dan melupakan perjanjian Sikem pada zaman Yosua. Jadi saling mengasihi ya, harus bersatu. Tetapi mereka saling membunuh seperti Kain dan Abel. Jadi perpecahan ya, antara 12 suku Israel terjadi. Kemudian Epsan dan Elon, pasal 12 Epsan itu ceritanya singkat ya. Ini hakim kecil. Tetapi mengapa menulisnya? Cerita pendek ini ya tertulis. Karena ini juga ada artinya. Jadi Epsan, ia mempunyai 30 anak laki-laki. Jadi 30 anak laki artinya banyak istri. Jadi dia mau jadi raja, dia punya banyak istri, banyak anak. Jadi itu melanggar hukum Taurat ya. Ulangan pasal 17, syarat untuk raja Israel. Jadi mereka melanggar semuanya. Kemudian 30 anaknya perempuan dikawinkannya keluar kaumnya. Jadi tidak boleh ya dikawinkannya. Jadi ini terjadi, anak perempuan itu diambil dari luar kaumnya. Jadi ini suku-suku itu mulai ya tercampur. Jadi Elon itu biasa, mungkin tidak begitu banyak penjelasan. Tetapi Epsan, ini ia mempunyai 40 anak laki-laki, ya seperti biasa Epsan. Tapi dan 30 cucu laki-laki ini juga. Jadi dia mau menjadi raja ya. Raja, dan raja ini mau diserahkan kepada cucunya. Jadi mungkin banyak arti, tapi ya dia mau menguasai bangsa Israel. Atau dia memiliki banyak harta benda. Di sini 70 ekor keledai jantan. Jadi terus bertambah 30 jadi 40. Artinya melalui hakim kecil-kecil ini pun kita bisa belajar hakim bangsa Israel itu semakin melupakan ya hukum Taurat. Kemudian hakim yang terakhir, hakim besar yang terakhir itu Simpson. Kita sering mendengar kisah Simpson ya, tapi terlalu digambarkan sebagai orang yang berani, gagah, seorang hero ya. Tapi itu salah tafsirannya. Melalui kehidupan Simpson ini ya, itu penulis hakim ini mau menjelaskan keadaan rohani bangsa Israel yang begitu hancur itu. Jadi Simpson itu bukan seorang hero. Simpson itu hakim yang betul-betul gagal.
dari awal sampai akhir. Itu maksudnya. Jadi di sini juga Hakim pasal 13 ayat 1 ya sampai 5. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Ini pula itu seringnya. Jadi berbuat dosa, kemudian dihancur oleh musuh, kemudian berseru, kemudian mungkin diutus ya, hakim diutus, diselamatkan, aman. Itu semacamnya cara ya yang berulang-ulang di dalam kehidupan bangsa Israel. Ini juga sama, pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun namanya. Orang Filistin. Orang Filistin itu tinggal dekat dari pantai ya, pantai. Sekarang di dekat dari bandara Israel, Tel Aviv itu dekat dari baru di seberang di daerah pantai. Jadi 40 tahun namanya. Jadi mungkin ya Korea juga dijajah ya kira-kira 36 tahun oleh Jepang. Selama 34 tahun mungkin banyak masyarakat hilang marganya, mungkin bahasanya. Jadi 36 tahun pun mungkin ya sulit memelihara budaya. Tapi apalagi bangsa Israel 40 tahun namanya. 40 tahun itu ada maksudnya ya. Bukan 7 tahun, 8 tahun. Kalau di dalam kitab Hakim-Hakim 7 tahun atau 8 tahun itu artinya tidak berhasil. Tetapi 40 tahun itu biasanya 40 itu ada artinya, rencana Tuhan. 40 itu. Jadi dijajah oleh Palestina yang bangsa yang kejam sekali, kuat, yang belum diusir ya. Seharusnya bangsa Israel itu diusir ya. Kalau menurut Yosua ya, Yosua sebelum meninggal, dia menyuruh mengusir semua bangsa Palestina, Gaza dan 5 kota ya. Tetapi ya masih ada. Sehingga mereka menjajahi bangsa Israel selama 40 tahun. Karena ya berbuat dosa juga. Kalau begitu biasanya di ayat berikutnya mereka berseru kepada Tuhan. Itu sebenarnya benar. Tetapi sesudah Yefta ya, tidak ada yang berseru kepada Tuhan. Itu bangsa Israel. Jadi seseorang terus berbuat dosa, mungkin awalnya berbuat dosa, kemudian mungkin kehidupannya hancur, kemudian berteriak kepada Tuhan, Tuhan menolong, itu biasanya terjadi. Tetapi mungkin ini berulang kali dilakukan, sehingga walaupun dia berbuat dosa, ya tidak berseru kepada Tuhan lagi. Karena ya berbuat dosa itu terbiasa. Bangsa Israel juga dijajahi oleh Palestina 40 tahun, sehingga mungkin ya itu kehidupan mereka. Enggak usah merdeka, atau mungkin ya Palestina itu negara yang paling kuat. Mereka lupa sebagai bangsa pilihan. Jadi ini mungkin terjadi, begitu gelap ya. Tapi waktu itu, pada waktu itu seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan. Ini suku Dan-nya. Hakim yang terakhir itu berasal dari suku Dan. Hakim yang pertama itu Onniel. Suku berasal dari Yehuda ya. Jadi artinya Onniel suku yang pertama dari suku Yehuda. Daerah yang paling bawah di peta Israel. Kemudian hakim yang terakhir itu Samson itu daerah yang paling utara. Karena daerah suku Dan itu daerah paling utara. Artinya di seluruh Israel munculnya 12 hakim dari 12 suku. Tapi yang mereka tidak layak sebagai pemimpinnya. Ini namanya Manoah. Manoah itu namanya mirip dengan Nu ya. Nu. Artinya hampir sama dengan penghiburan. Nu sama. Tetapi dijajah oleh Palestina tidak ada penghiburan. Berbeda dengan arti nama mereka. Istrinya mandul. Jadi istrinya, mengapa istrinya mandul? Itu nanti kalau membaca 1 Samuel ya, Hana juga mandul. Mengapa mandul ya? Itu bukan soal melahirkan anak atau tidak, itu enggak. Itu
tidak ada anak, itu artinya tidak ada harapan untuk masa depan. Itu artinya. Dan juga arti yang kedua, Allah akan berkarya untuk memberikan anak kepada seorang perempuan yang mandul. Allah lah yang bisa memberi anak untuk bangsa Israel. Allah lah yang memberi harapan untuk bangsa Israel. Jadi itu artinya ya, istrinya mandul itu artinya bukan mungkin seorang perempuan yang bernasib buruk, enggak. Itu artinya tidak ada harapan untuk bangsanya. Waktu itu malaikat Tuhan itu menampakkan diri, kemudian bernubuat seorang nazir Allah akan dilahirkan, dan dengan dia akan mulai penyelamatan Israel dari tangan Filistin. Jadi tapi Simson itu nazir seumur hidup ya, seumur hidup. Nazir itu ada masanya, beberapa bulan juga bisa, beberapa tahun juga bisa, tapi Simson itu seperti Yohanes Pembaptis ya, dia seumur hidup orang nazir. Orang nazir aturannya bilangan pasal 6-nya. Pernah belajar ya? 3 aturan, jangan minum anggur, jangan pisau cukur, jangan dekat pada mayat orang. Jangan minum anggur, itu harus menjauhkan diri dari dunia. Anggur itu dunia ya. Jangan pisau cukur, artinya rambut itu ada di atas kepala. Mengapa orang pakai penutup ya waktu pergi ke tempat ibadah? Penutup artinya di atas kepala ada sesuatu, itu simbolnya. Di atas kepala ada Allah, kuasanya, otoritasnya. Maka rambut tidak boleh dicukur. Kemudian jangan dekat kepada mayat orang. Itu mayat itu upah dosa, itu mayat mati ya. Jadi harus hidup di dalam hidup atau menjauhkan dari dosa. Itu aturan seorang bernazir ya kepada Tuhan. Nazir ini mungkin nanti menjadi Nazaret. Kota Nazaret itu ada tafsiran seperti itu. Nazir itu nanti menjadi Nazaret Yesus. Jadi Samson ini melanggar 3 kali semuanya dalam kisah Simpson ya, pasal 13 sampai 16. Dia melanggar semuanya ini. Kemudian ayah Simpson ya kurang percaya. Kemudian bertanya kepada malaikat Tuhan, namanya ya. Malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? Ajaib itu pernah disebut sebagai nama Yesus yang akan datangnya. Tapi di sini ajaib itu berbeda. Di sini artinya bahasa Inggris ya, he replies, why do you ask my name? It is beyond understanding. Walaupun kamu mendengar namaku, kamu tidak akan mengerti. Itu artinya. Bukan mungkin nama Yesus ya. Seperti ajaib di dalam kitab Yesaya ya. Artinya di sini ayah Manoah tidak percaya. Ibunya percaya, tapi ayah tidak percaya. Kemudian pasal 13 yang terakhir ya. Simson bertumbuh, kemudian mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Kudus di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Esataol. Kemudian pasal 14 itu harusnya kalau Roh Kudus berkarya harus terjadi sesuatu yang baik ya sebagai seorang nazir ya. Tetapi Roh Kudus berkarya tapi dia jatuh cinta kepada perempuan Filistin. Itu sulit dimengerti. Jadi Simpson itu nama artinya itu matahari ya, matahari. Roh Kudus digerakkan, Roh Tuhan ya, Roh Tuhan itu sama dengan Roh Kudus ya. Kalau Roh itu dari Tuhan itu biasa disebut Roh Tuhan, Roh Yahweh, karena datang dari Yahweh. Itu Roh yang menekankan kekudusan, itu Roh Kudus ya. Tapi pasal 14 perbuatan
Simpson itu ya itu agak aneh. Maka sulit menafsirkannya, perkawinannya, pasal 14. Simpson pasal 14 ayat yang pertama. Simpson pergi ke Timna. Dan di situ Timna itu mungkin daerah dekat dari Palestina ya, Palestina. Kemudian ia melihat di sini melihat pentingnya, melihat seorang gadis Palestina. Di Timna aku melihat. Kemudian dia jatuh cinta, kemudian mau menikah. Bapak Ibu juga mungkin ya awalnya menolak, tapi ya setuju. Tapi di sini ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Jadi Bapak Ibu juga sulit ya. Anaknya ya dilahirkan sebagai seorang Nazir, tetapi ya diberkati Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, tetapi ya perbuatannya agak aneh, sehingga Bapak Ibu Simpson itu bingung. Tetapi ada rencana Tuhan. Kemudian dia mencabik singa, artinya dia kuat. Kemudian beberapa hari kemudian beberapa hari waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin, mau mengadakan acara pernikahannya dengan perempuan Timna itu. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, dia ambil madu. Jadi mengapa menulis begini ya? Karena penulis ini mau menjelaskan Simpson sebagai orang Nazir, dia melanggar semua peraturan kenaziran itu. Nanti ya di rambut juga ya, dipotong juga. Jadi melanggar semuanya. Kemudian dalam acara pernikahan dia ini ada TKTK sama kawan orang Palestina. Jadi TKTK-nya begini, dari yang makan keluar makan, dari yang kuat keluar manisan. Sebenarnya sudah ada jawabannya, ayat 18 ya. Karena mereka membujuk ya istri itu, kemudian mereka sudah dapat jawaban. Jadi jawabannya di sini. Lalu pada hari yang ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang kota itu kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Jadi manisan itu artinya ini madu. Apakah yang lebih kuat daripada singa? Jadi yang kuat itu singa. Karena sebelum TKTK ini, dia pernah mencabik singa. Kemudian dia ambil madu dari singa itu, yang kuat itu. Jadi dia pengalamannya sendiri, maka teman-teman Palestina belum mengerti ya. Tetapi mereka dijawab, maka sahutnya kepada mereka. Simpson itu marah ya. Simpson itu cepat naik tara ya. Cepat naik tara, suka perempuan, cepat naik tara, itu sifatnya agak aneh ya. Tidak sesuai dengan orang Nazir ya. Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu batinaku, itu lembu batinaku itu artinya istri yang baru itu. Mereka membujuk istrinya sehingga mereka dapat. Kalau tidak menebak teka-tekiku. Maka dia marah, kemudian maka berkuasalah Roh Kudus atas dia. Lalu pergilah ia ke Askelon. Askelon itu masih daerah Palestina. Dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberikan pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Tetapi amarahnya masih juga bernyala-nyala lagi, pulanglah ia ke rumah ayahnya. Jadi di sini jumlah yang dibunuh itu penting ya. Penting. Karena Simpson membunuh pasal 14 ya, di sini melalui teka-teki ini membunuh 30 orang Palestina.
Kemudian nanti pasal 15, pasal berikutnya, 1.000 orang dia membunuh. Kemudian sebelum mati, di dalam pesta, dia membunuh 3.000 orang. Itu penting. Itu penting. Jadi Simpson itu gagal sebagai seorang nazir yang setia. Tetapi Tuhan tetap memakai dia untuk membalas kejahatan orang Palestina terhadap Israel. Itu maksudnya kisah Simpson artinya. Jadi dia membunuh, dia membalas dendam kepada bangsa Israel secara pribadi. Karena masalah pribadi. Tetapi walaupun dia mau membalaskan dendam kepada Palestina, tetapi roh Tuhan menggunakan amarah Simpson itu untuk menghakimi orang Palestina yang menjajahi bangsa Israel dengan kejam. Itu artinya yang paling penting. Jadi jumlah yang dibunuh itu tetap tertulis jumlahnya. 30, 1.000, 3.000. Jadi semakin banyak. Itu kita harus mampu ya membaca, mengerti ya maksudnya. Kemudian di sini mata air penyerbu. Jadi kemudian dia membakar radang. Kemudian pasal 15, berkatalah orang-orang Yahudi, itu sebangsa, sebangsa orang Yahudi, datang kepada Simpson yang membakar semua kebun, karena dia marah dengan anjing hutannya, dengan opor. Jadi orang Yahudi, sebangsa mereka datang, mengapa kamu maju menyerang kami? Lalu jawab mereka, kami maju untuk mengikat Simpson dan memperlakukan dia seperti dia melakukan kami. Jadi orang Yahudi sebenarnya harus membela Simpson karena sebangsa. Tetapi orang-orang Yahudi justru mau menangkap Simpson. Kemudian turunlah 3.000 orang dari suku Yehuda ke gua di Gunung Batu Etam. Mereka datang untuk menangkap orang Yahudi. 3.000 orang Yahudi datang untuk menangkap satu orang Simpson. Seharusnya respon mereka orang Yahudi melawan Palestina bersama-sama dengan Simpson. Tetapi artinya 40 tahun mereka dijajahi sehingga mereka sudah menerima orang Palestina. Maka 3.000 orang datang. Suku Yehuda, sebangsa itu mau menangkap Simpson, kemudian menyerahkan Simpson ke tangan Filistin. Jadi Simpson sekarang di gua di Gunung Batu Etam. Itu artinya dia bersembunyi karena takut ditangkap. Berkata kepada Simpson, tidakkah kau ketahui bahwa orang Palestina berkuasa atas kita? Jadi kamu tahu nggak? Orang Palestina yang menjajahi negara kita harus berhati-hati kepada mereka. Itu sikap orang Yahudi. Itu juga salah ya, salah. Harus melawan bersama-sama. Apakah juga yang telah berbuat terhadap kami? Tetapi jawab kepada mereka, seperti mereka melakukan aku, demikianlah aku melakukan mereka. Kemudian dia ditangkap, diikat oleh orang-orang sebangsa, diserahkan. Kemudian ya dia mungkin kuat ya, maka melepaskan tali baru itu, kemudian membunuh 1.000 orang Palestina. Sesudah itu dia mungkin sangat haus, capek ya, sendiri membunuh 1.000 orang, kemudian berseru. Ini berseru itu penting. Dia pertama kali berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan, tetapi Tuhan, kemudian Tuhan membela liang batu yang di lehi itu dan keluar air dari situ. Ia minum lalu menjadi kuat dan segar kembali. Sebab itu dinamai mata air itu mata air penyeru yang sampai sekarang masih ada di lehi. Jadi itu artinya Samson ini sampai sekarang belum pernah berseru kepada Tuhan, tetapi dia mulai pertama kali
mulai berseru kepada Tuhan. Walaupun sampai sekarang dia meninggalkan Tuhan, menikah dengan perempuan Palestina, tapi setiap kali dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong dia. Jadi dia yang kuat, tetapi dia haus. Tuhan memberi air, sehingga mata air itu disebut mata air penyeru. Bahasa Indonesia itu mata air penyeru. Tapi bahasa Inggris dan mungkin bahasa lain biasanya sesuai dengan nama tempat itu, En-hak-kore. En-hak-kore itu artinya sama, tapi penerjemahannya kadang-kadang itu berbeda. Maka kalau saudara-saudara mendengar En-hak-kore itu maksudnya apa? Kurang tahu ya. Tapi itu En-hak-kore itu bahasa New International Version itu En-hak-kore. Bahasa Korea juga En-hak-kore itu. Artinya mata air penyeru. Jadi terhadap orang berdosa, walaupun waktu itu dia berseru, ya Tuhan selalu membantu. Jadi itu pasal 16, Simson dan Delila, sudah tahu ya. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan. Dia jatuh dosa lagi ya. Lembak sore yang namanya Delila. Kemarin di Timna nama perempuan tidak tertulis. Tetapi di sini nama perempuan tertulis ya. Karena ada artinya. Delila itu artinya malam. Atau lemah. Gelap. Tetapi Samson itu matahari ya. Matahari. Kuat. Jadi matahari yang kuat itu kalah dengan gelap atau malam. Itu apa semacam kiasannya yang termasuk di dalam kisah ini. Delila itu mencintai uang. Kemudian bertanya, membujuk ya, Simson, kekuatan itu keluar dari mana? 3 kali Simson berbohong, tetapi akhirnya dia menyatakannya, rahasianya. Jadi melalui penyataannya dari mulut Simson ini ya, dia sadar identitasnya siapa, dia siapa. Jadi itu maksudnya. Jadi dia bilang begini ya, maka diceritakanlah kepadanya sebagai isi hatinya. Ini yang terakhir jawaban dari Simson. Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang Nazir Allah. Dia sendiri sadar, dia seorang Nazir Allah. Dipersembahkan khusus, anak dipersembahkan khusus untuk Tuhan. Jadi melalui pengakuan ini ya, dia sendiri sadar, sedikit demi sedikit ya, dia sadar identitasnya. Kemudian orang Palestina dia ditangkap, kemudian mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza, di situ dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaan di penjara ialah menggiling, tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Jadi dia ditangkap, kemudian mencungkil kedua matanya. Karena dia terus berbuat dosa melalui beliannya perempuan, beliannya ini, maka kedua matanya dicungkil, kemudian dibawa ke Palestina, dibawa kuasa orang Palestina. Di situ dibelenggu, ya seperti orang berdosa, dan 2 rantai, karena kuat ya, maka 2 rantai tembaga. Dan pekerjaannya ialah menggiling. Itu artinya hamba, pekerjaan hamba. Dia menjadi hamba orang Palestina. Itu statusnya. Tetapi di sini ya, rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Itu artinya Tuhan mau memulihkan Simson ini. Jadi itu kiasannya, sebuah harapan yang baru bertumbuh. Kemudian Simson berseru yang kedua kali ya. Simson berseru kepada Tuhan. Jadi dia membunuh 3.000 orang ya di dalam acara pesta itu. Jadi Hakim Simson itu artinya apa? Simson itu simbol bangsa Israel sudah melupakan identitas sebagai orang Nazir atau sebagai bangsa pilihan. Jadi rambut dicukur, jadi tidak ada tenaga, tidak ada kuasa. Kedua mata dicungkil. Ya secara rohani tidak bisa melihat kebenaran.
dibelenggu dengan dua rantai, ya dikuasai dengan dosa, menggiling juga seperti seorang hamba menggiling, diejek dan dicela oleh Filistin. Orang tidak percaya mengejek orang Nasiri ini di depan dewa mereka, Dagonnya, Dagon. Jadi itu artinya bangsa Israel, ya, bangsa Israel, bangsa pilihan. Tetapi mereka melupakan hukum Taurat. Setiap hakimnya tidak berfungsi sebagai pemimpin untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga mereka hidup di dalam dosa. Seperti Simson, hakim yang gagal secara total itu. Jadi di sini pesta itu di depan Dagon. Dagon itu nanti 1 Samuel 5 ayat 20. Jadi Dagon itu agak aneh, ya, berbeda dengan bentuk dewa yang lain. Karena ini ikannya, ikan. Karena mereka memang tinggal di pantai Israel. Dan bukan hanya itu, karena suku Filistin ini, ya, menyembah Dagon karena suku Filistinnya yang sekarang Palestina. Palestina itu berasal dari mana? Justru Palestina sebenarnya ini orang kafir, ya. Mereka berasal dari Pulau Kreta, Yunani. Mereka berangkat dari Pulau Kreta, kemudian dekat dari Yunani, kemudian tiba di Mesir, kemudian pindah ke Israel. Maka mereka menyembah dewa semacam laut, ya, itu semacam bentuknya ikan. Jadi Mika ini yang pasal 17 hari ini, ya, tentang Mika, ya. Mika itu namanya Mika. Pasal 17 sampai 18 itu kemerosotan agama, itu agama hancur. Kemudian nanti 19-21 itu hubungan 12 suku itu hancur juga. Jadi masa hakim-hakim, ya, semua hancur bangsa Israel. Jauh berbeda dengan zaman Yosua, ya. Jadi di sini juga pasal 17 itu Mika. Mika itu sebenarnya nanti ada Nabi Mika, ya. Mika itu namanya bagus. Siapa seperti Tuhan? Engkau Tuhan. Itu namanya itu sangat beragama, tapi Mika ini memiliki kuil, ya. Kuil. Itu semacam tempat ibadah sendiri. Kemudian ada patung-patung efod dan terafin, itu semacam jimat atau patung kecil-kecilan untuk melindungi keluarganya. Tapi mereka terus menyebut nama Tuhan di dalam pasal 17, ya. Kemudian ada seorang pemuda dari Bethlehem, itu orang Lewi. Pemuda itu, kalau orang Lewi mau jadi imam, umurnya ke atas 30 tahun, ya, 30 tahun. Tapi seorang muda itu artinya masih di bawah 30 tahun. Tetapi dia diajak, ya, sebagai imam di rumah Mika, itu pribadi. Itu seperti pendeta pribadi. Tetapi imam ini harus menolaknya, tetapi dia menerima. Karena zaman itu tidak ada mempersembahkan persembahan kepada orang Lewi. Orang Lewi itu hidupnya dengan persembahan dari setiap suku. Tetapi setiap suku tidak memperhatikan, tidak beribadah, sehingga persepuluhan pun tidak ada. Sehingga orang Lewi itu tersebar kemana-mana. Tidak ada pelayan zaman itu. Jadi dia di sini tinggallah padaku dan jadikanlah bapak dan iman bagiku. Bagiku, bukan untuk bagi Tuhan. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian serta makananmu. Jadi menurut aku ini harganya seperti apa? Jadi harganya sedikit sekali. Sedikit sekali. Upah minimal regionalnya itu sedikit sekali. Kalau dia kasih makanan, tempat tinggal, ya udah mau jadi pendeta pribadi untuk Mika. Jadi itu kemudian Mika bilang, sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku. Dia tetap menyebut nama Tuhan, tapi dia menyembah berhala dan dia punya pendeta pribadi. Jadi dia seperti raja, ya. Jadi ini terjadi. Jadi
pasal 17 sampai 18 itu kemerosotan iman agama melalui Mika. Mika ini pribadi. Besok itu orang Lewi ini menjadi imam untuk suku Dan. Jadi itu pribadi kemudian lebih besar ya. Itu satu suku itu hancur. Kemudian itu bukan satu suku saja, itu 12 suku mulai berperang. Mutilasi kundik Lewi. Orang Lewi punya kundik juga. Itu terjadi. Kemudian suku Benyamin terbunuh oleh sebangsa. Kalau di antara 12 suku, satu suku dibunuh semuanya, ya janji Tuhan terputuskan. Tapi di sini hampir terputus. Suku Benyamin itu laki-laki itu mungkin umur ke 20 tahun atas ya, itu 25 orang terbunuh. Hanya 600 orang saja tinggal. Jadi itu masa kegelapan. Mengapa ini terjadi? Ya, penulis Hakim bilang itu 3 kali ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara Israel. 19 ayat 1 pada zaman itu ketika tidak ada raja Israel. Jadi pasal 17 sampai 21 itu kesimpulannya melalui apa ya? Agama hancur, politik hancur. Itu selalu bersama-sama. Agama hancur, politik hancur. Ini bersama-sama selalu terjadi. Jadi karena tidak ada raja. Jadi siapa raja? Raja yang bangsa Israel sembah itu siapa? Itu mungkin nanti ceritanya dimulai di dalam kitab Lut dan kitab Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel ya. Itu yaitu Raja Daud. Tetapi bukan hanya Raja Daud. Itu anak Daud. Anak Daud yaitu Yesus Kristus itu raja untuk orang berdosa. Karena waktu itu tidak ada raja. Sehingga nanti 1 raja, 2 raja itu siapa raja itu? Itu selalu sama pertanyaannya. Jadi di dalam kitab Hakim-Hakimnya mereka berbuat dosa, musuh mereka menghancur bangsa Israel, berteriak, hakim diutus, ini berulang-ulang. Tapi bukan hanya berulang-ulang, semakin parah, semakin parah. Tetapi kasih setia Tuhannya tetap sama. Waktu Simson berseru, ya Tuhan tetap menolong dia. Menolong dia. Jadi kesimpulannya. Jadi kitab Hakim-Hakim itu masa kegelapannya seperti ya zaman sekarang juga ya. Kita bisa memetik ya beberapa pelajaran. Yang pertama, dosa yang dibiarkan sedikit dan berulang-ulang itu menjadi duri dan jerat. Jadi dalam kehidupan bangsa Israel, mereka membiarkan sedikit ya suku-suku di pegunungan, tapi mereka bertumbuh menghancurkan bangsa Israel. Jadi dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara, dosa yang dibiarkannya sedikit, mungkin orang enggak masalah, itu kecil. Dan juga berulang-ulang ya dilakukan, itu nanti suatu hari, ya itu nanti menghancurkannya kehidupan saudara-saudara. Itu maka ya kehidupannya gelap, pusing ya. Kemudian harus ingat ya, siapa raja kita. Bangsa Israel lupa siapa raja mereka ya. Kalau tidak tahu siapa raja, itu ya kehidupannya gelap ya. Kalau kita merasa kehidupan kita setiap hari itu merasa gelap, bingung, kita harus ingat ya siapa raja kita, Yesus Kristus ya. Jadi zaman itu tidak ada raja sehingga berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu menurut pandangannya sendiri. Bagaimana dia menjadi pendeta? Oh, begini-begini sudah jadi pendeta. Bagaimana ibadah? Oh, mungkin antara jemaat sepakat ya ibadah. Itu berbuat, itu kita melakukan banyak hal ya, sesuai dengan apa pandangan kita, keinginan kita. Sangat manusiawi ya, karena tidak tahu siapa raja ini. Kemudian menyembah berhala, Baal dan Asera, dan kemudian sembahan yang mati. Orang yang belum mengalami Allah yang hidup ya, Allah yang maha kuasa, dia akan menyembah berhala yang mati itu. Mengapa menyembah berhala? Karena dia belum mengalami Allah yang hidup dalam kehidupan sehari-hari. Allah yang selalu berbicara kepada kita, dia belum pernah mendengar suaranya, sehingga dia menyembah berhala yang mati itu. Jadi karena dia lupa siapa raja itu. Kemudian ya seperti kisah Yefta dan kita hakim-hakim ya saling membunuh.
saling membunuh terjadi. Hukum Taurat ya, saling mengasihi, tapi saling membunuh itu terjadi.